Hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Awin Masyhuri dari Jakarta. Al-awqat wal makan alaihi falyatafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibail kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ali Mas'ud selaku pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda, yang alhamdulillah pada kesempatan ini putra putri beliau dan para menantu dan para cucunya hadir di acara halal bihalal pada kesempatan ini. Yang pertama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Alwi, kemudian ada Gus Wildan, ada Kiai Ahmad Bandanuji, begitu pula ada Gus Hadik dan keluarga besar yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim, rasa mahabbah saya kepada keluarga besar Romo Kiai Haji Ali Mas'ud. Kita doakan mudah-mudahan putra-putri beliau, menantu-menantu beliau, cucu-cucu beliau yang tentunya akan melanjutkan perjuangan daripada Romo Kiai Haji Ali Mas'ud. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kekuatan istiqomah untuk melanjutkan perjuangan daripada Kiai Haji Ali Mas'ud. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya banggakan, ashabi fil mahad nuril huda, teman-teman, kawan-kawan yang dulu pernah mondok bersama, yang kemudian sudah menjadi alumni, salah satunya yang menjadi ketua panitia pada kesempatan ini Al-Mukarram Kiai Muhammad Tabi'in Husain. Beliau satu letting dengan saya dan satu kamar juga dengan saya, jadi saya tahu persis bagaimana tidurnya, bagaimana ngoroknya, bagaimana makannya. Subhanallah, beliau jadi kiai, alhamdulillah. Ada juga saudara beliau, yaitu Mas Rudi, lama saya nggak jumpa. Ada nggak Mas Rudi? Ada juga Mas Fakih,
dan para alumni yang lainnya di dalam rumah Kiai Tabiin. Di sana ada Ustadz Sobirin, ada Ustadz Munir Fauzan, ada Ustadz Fatur Rahman, ada Kiai Multazam, dan para alumni yang lainnya. Begitu pula kepada santri yang masih mondok. Kalau yang masih mondok namanya santri aktif, yang udah nggak mondok non aktif, artinya udah alumni. Mudah-mudahan semua yang pernah menimba ilmu di pondok pesantren Nurul Huda atau yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren Nurul Huda dan di pondok-pondok pesantren yang lainnya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan segenap aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah yang tadi telah menyampaikan sambutan untuk kita semua. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan penceramah kita yang kita undang dari Kendal, yaitu Romo Kiai Haji Yusuf Agus Yuswanto. Nanti kita sama-sama mendengarkan mau'idhah yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita semua dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan, salam cinta yang datangnya dari lubuk hati saya yang sangat dalam, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat desa Bulakan, Sawangan, Belik, Jawa Tengah, pastinya Indonesia. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan curahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tidaklah kita meninggalkan tempat ini. Semoga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau tanya jawab yang kompak, mau masuk surga apa enggak? Mau. Orang kencang mau masuk surga apa enggak? Mau. Yakin? Saya lihat dari wajah-wajahnya calon penghuni surga semua. Cuma masuknya belakangan. Kata belakangan, yang penting masuk surga. Insya Allah. 1 bulan kemarin kita ditempa berpuasa di bulan Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, qiraatul Quran, zikirnya, qiyamul lailnya, sholawatnya, tarawehnya, dan ibadah-ibadah yang lain, sedekahnya, zakatnya, semoga diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya cinta, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, karena Allah dia berpuasa, sudah dipastikan dia orang yang beriman, karena dia mengikuti seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Begitu kita berpuasa, melaksanakan perintah Allah, berarti tandanya kita orang yang beriman. Insya hanya saja setiap orang yang berpuasa selama 1 bulan penuh, belum tentu dia bisa menjadi manusia yang bertakwa. Kalau melaksanakan ibadah puasanya kategori beriman, tapi fungsi dari berpuasa selama 1 bulan yang Allah inginkan lahir menjadi manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa. Bahkan kalau saya menamati ibadah yang mengandung diklat,
pendidikan latihan yang sangat serius agar kita menjadi manusia yang bertakwa, itu puasa di bulan Ramadan. Bukan berarti ibadah yang lain itu tidak ada manfaat mengkader kita, mencetak kita menjadi manusia bertakwa, bukan. Yang saya maksud lebih. Contoh, sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam, hukumnya wajib sholat 5 waktu. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yakin nggak 1 hari 1 malam diwajibkan sholat 5 waktu? Yakin? Betul? Ragu atau tidak? Kalau ada pihak-pihak yang ingin mengurangi sholat 5 waktu, jawab yang kompak, ikuti atau jangan? Sebab sekarang ini Bapak Ibu, ada orang liberal ngoceh di medsos. Saya menyebut nama bukan ghibah, biar Bapak Ibu tahu siapa orangnya. Sekarang ini yang sedang membuat keraguan tentang sholat 5 waktu merupakan perintah Allah adalah salah satu tokoh liberal yang pernah digebukin di depan gedung DPR, nggak kapok-kapok. Belakangan ini dia mengatakan di medsos sesuai Al-Quran, kata dia, bahwa sholat itu bukan 5 waktu tapi 3 waktu. Saya mau tanya, kacau atau tidak? Bahaya atau tidak? Orang-orang seperti ini bukan barang baru. Dulu kita pernah menghadapi yang lebih dari ini. Dulu ada orang liberal mengatakan bahwa sholat itu fungsinya apa sih? Zikir, untuk ingat kepada Allah. Hanya sarana untuk ingat kepada Allah. Artinya cuma sekedar sarana. Karena sarana, asal kita ingat kepada Allah nggak perlu sholat. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Pakai Quran dalilnya, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat. Mengingatku kata. Jadi sholat itu cuma sarana. Enggak sampai di situ. Dulu lagi, lebih dulu lagi deh, pakai Quran. Ada orang liberal mengatakan bahwa sholat itu diwajibkan untuk mereka yang belum meyakini Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah yakin, maka nggak wajib lagi sholat 5 waktu. Pakai Quran. Apa kata orang liberal? Dia kutip dari ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, sembahlah rabbaka, Tuhanmu Allah, hatta, sehingga ya'tiyak, datang kepadamu al-yaqinu, keyakinan. Jadi kata orang liberal, maksud daripada ayat ini, kalau sudah yakin Allah sebagai Tuhan, maka wa'budnya gugur. Artinya ibadahnya udah nggak perlu lagi, udah nggak wajib lagi. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Pemikiran seperti ini bahaya atau tidak? Ikuti atau jangan? Bapak Ibu, kenapa Allah robah al-maut dengan al-yakin di dalam ayat ini? Jadi biar paham Bapak Ibu, yang dimaksud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kalau kita baca tafsir, itu maksudnya sembahlah Allah sampai datang kematian. Artinya jangan berhenti sholat sampai, jelas apa jelas? Timbul pertanyaan, kenapa Allah nggak pakai kalimat hatta ya'tiyakal maut? Kenapa Allah ganti dengan hatta ya'tiyakal yaqin? Sebab manusia pada waktu hidup di dunia banyak yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Ini namanya orang-orang kafir. Orang kompak, orang-orang kafir. Saya mau tanya, orang kafir yakin
yakin nggak Allah sebagai Tuhan? Enggak. Bahkan banyak manusia nggak percaya adanya surga. Banyak manusia nggak percaya adanya neraka. Banyak manusia nggak percaya adanya malaikat. Orang-orang ateis itu nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya neraka, nggak ada percaya namanya neraka surga, nggak percaya adanya malaikat, saudara. Tapi nanti ketika Allah cabut ruh dari jasadnya, karena ruh itu adalah makhluk gaib, maka dia akan mampu melihat ghaibah, sesuatu yang gaib, saudara. Kita nih jisim, kita nih jasad, kita nih barang dohir, maka nggak mampu melihat yang gaib. Tapi begitu ruh keluar, baru dia diperlihatkan oleh Allah adanya surga, adanya neraka. Tapi sayang, sejuta sayang, kalau ruh sudah keluar dari badan, tidak akan mampu kembali lagi. Mereka baru yakin adanya surga dan neraka, maka itu Allah ganti kalimat al-maut dengan al-yakin. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jawab yang kompak serempak. Sholat 5 waktu 1 hari 1 malam wajib atau tidak? Kalau ada yang sedang mendoktrin kita, mengajak kita agar melaksanakan sholat tidak 5 waktu tapi jadi 3 waktu, jawab yang kompak, ikuti atau jangan? Pemikiran seperti ini bahaya atau tidak? Ya, ini zaman udah ngeri, saudara. Ya Allah, udah ngeri. Dengan berbagai macam dalil timbul perpecahan, timbul pertikaian. Umat Islam jangan mau dibentur-benturkan. Jelas apa jelas? Jangan mau diadu domba. Masih itu. Alhamdulillah. Di kampung saya ditanya nggak jawab, matanya melotot ikan bandeng. Makanya Bapak Ibu yang saya cinta, diklat yang paling serius agar menjadi manusia yang bertakwa Ramadan. Sholat 5 waktu, 1 waktu 10 menit dikali 5 berapa menit? 50 menit. Itu pun berjarak, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul apa betul? Enggak kontinu, enggak mutasil. Begitu pula zakat. Zakat haul, setahun sekali bagi yang wajib. Kalau nggak wajib, bisa nggak wajib, bisa dapat. Mustahil. Setahun sekali. Haji seumur hidup sekali wajibnya, bukan tiap tahun. Seumur hidup sekali. Itu pun manis tato'a ilaihi sabila. Yang wajib tuh yang mampu. Andai kata Allah takdirkan berangkat haji pun, ibadah haji itu nggak lama, cuman 5 sampai 6 hari. Saya dulu berangkat haji tahun 2010, itu tanazul, keluar dari rombongan. Tanggal 8 pada asar keluar dari maktab, dari pemondokan ke Mina. Itu cara Nabi haji begitu. Bikin tanazul itu surat pernyataan keluar dari rombongan. Apabila ada terjadi sesuatu, maka kita yang tanggung jawab. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Tapi umumnya orang Indonesia langsung ke Mina. Berarti cuma 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Loh, kok orang Indonesia kalau haji lama Ustaz? 40 hari yang reguler. Karena ngantri pesawatnya, gantian hotelnya. Jelas apa jelas? Lah ngapain aja 40 hari? Di sono ya makan, ya tidur, ya ziarah, ya umroh, ya belanja. Makanya dinamakan haji tamatu, tangi mangan turu. Tamatu itu artinya bersenang-senang. Jelas apa jelas? Nanti ada haji kiron, ada haji ifrad, dan nanti dibahas sama tabi'in dalam fikih. Bapak Ibu yang saya cinta, cuma 6 hari, 5 hari, nggak lama.
tapi Ramadan, Masya Allah. Yang gak ada udur, yang gak ada kepentingan, karena ada yang gak boleh puasa atau nggak wajib puasa. Makanya kalau ada Ramadan nanti lagi nih, ada orang nih di Rongkal, di pasar, atau di jalan, ada orang merokok, makan, minum, jangan suudon. Barangkali dia tidak kewajiban puasa. Yang pertama yang nggak wajib puasa itu siapa yang nggak wajib? Orang kafir, nggak wajib. Jelas apa jelas? Yang kedua orang sakit. Yang ketiga musafir. Yang keempat orang yang berhalangan, perempuan, haid, nifas, wiladah. Yang kelima anak kecil belum balik. Yang keenam orang gila. Jadi jangan sudon. Oh nggak puasa, barangkali dia kafir. Oh enggak Ustaz, saya tahu dia tetangga saya. Oh mungkin lagi musafir. Loh dokter cuma dongkal. Oh mungkin anak kecil jenggotan. Oh jangan-jangan betul apa betul? Bapak Ibu yang saya cinta, 1 bulan full. Kemarin berapa hari kita puasa nih tahun ini? 30 hari ya. Alhamdulillah. 30 hari full. 1 hari 1 malam kurang lebih 13 jam. Kita diperintah oleh Allah untuk lapar, untuk haus. Ini diklat yang gak main-main. Hanya saja kebanyakan orang berpuasa hanya mendapat status mukmin, padahal yang Allah harapkan muttaqin. Makanya tidak semua orang berpuasa bisa menjadi muttaqin. Kalau menjadi mukmin mungkin, tapi muttaqin enggak. Kenapa? Kalimatnya la'allakum. Kecuali kalau Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nanti di ujungnya wa antum tattaqun. Hei orang beriman, wajib kepada kalian berpuasa. Dengan puasa wa antum tattaqun, kalian jadi orang bertakwa, itu pasti. Ini enggak la'alla itu harfur roja. Diharapkan dari berpuasa kalian jadi orang yang bertakwa. Karena kalimatnya harapan. Tidak semua orang yang berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa kita bisa mengantarkan kita derajat muttaqin. Amin ya robbal. Jawab yang kompak sebelum saya akhiri. Nanti penceramahnya yang dari Kendal. Kalau saya partai tambahan nih. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Jadi orang bertakwa mulia atau tidak? Orang kencang mulia atau tidak? Indah atau tidak? Baik. Berapa poin aja saya mau sampaikan indahnya jadi orang bertakwa. Nyompan takon ya karo wong bulakan. Angger urip pengennya angel apa gampang? Angger ana masalah pengennya angel apa gampang? Yakin? Yakin? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalau mau mendapat kemudahan dari segala urusan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya kemudahan di dalam segala urusan. Yang matakan maneh jawab sing kompak, anggur ana urusan ruwet, pengen beli jalan keluar. Pengen apa mboten? Apa kata Allah? Kalau kita pengen dapat jalan keluar dari keruwetan, kesumpekan hidup, dari problematika hidup, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari segala permasalahan. Alhamdulillah. Yang takon maneh, pentingnya takwa ge. Angger duit pengennya secuil apa akeh. Orang kompak sedikit atau banyak. Paling tampang-tampang begitu. Dikit online paket. Pak, punya istri main handphone nggak usah bingung. Itu masya Allah, gara-gara istri biasa main handphone, jadi berkah rumah kita. Kenapa? Banyak tamu tiap hari. Paket.
bukan ke dukun, bukan nyembah gunung, apalagi judi online. Betul apa betul? Saya mau tanya, main judi, jawab yang kompak, jadi miskin atau jadi kaya? Jadi kaya atau jadi miskin? Gara-gara judi online yang bunuh diri ada atau banyak? Gara-gara judi online suami dibakar istri ada atau banyak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah udah kasih tahu padahal manusianya pada badung sih. Apa kata Allah nih? Nih resumi dikit. Lihat dalam Al-Quran. Lihat. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Allah udah kasih tahu, pakainya innama bukan inna, ntar lupa tuh pakai nahu. Innamal khamru. Khamr. Apa itu khamr? Kullu muskirin khamrun, kata Nabi. Setiap yang memabukkan khamr. Jenisnya bisa cair, bisa bubuk, bisa garam Cina, macam-macam. Ada kapsul, itu khamr, memabukkan. Wa kullu khamrin haram, setiap yang memabukkan haram. Wal maisir, perjudian, mau online, mau offline. Lalu kemudian ansor, panah untuk mengundi nasib, azlam, menyembelih hewan untuk disembahkan ke berhala. Itu semua rijsun, perbuatan kotor. Ini kata Allah. Perbuatan apa? Kurang kompak, perbuatan apa? Min amali syaiton. Oh, perbuatan siapa? Kurang kompak, perbuatan siapa? Jadi kalau yang suka judi berarti hati-hati itu. Pokoknya yang terlibat dengan perjudian namanya kurang kompak, namanya min amali syaiton. Apa perintah Allah? Fajtanibu, jauhin. Menariknya nih ayat, yang urusan kemusyrikan taruh nomor 3 sama 4. Ansok, azlam, ini kalau dikerjain musyrik, kafir dia. Tapi taruh nomor 3 sama 4. Adapun khamr sama judi yang hanya dosa besar, taruhnya di pertama sama nomor 2. Ada hikmah apa dalam ayat ini? Hikmahnya, orang belum tentu semua mau pakai panah mengundi nasib ke paranormal. Gak semua manusia mau motong hewan untuk disembahkan ke pohon, ke berhala. Betul apa betul? Tapi yang namanya khamr, yang namanya judi, penyakit umum. Makanya taruh di awal sama di akhir, saudara. Apa perintah Allah? Fajtanibu, jauhin, jauhin. Jelas apa jelas? Ini judi online dipiara di negara kita. Na'udzubillah min. Kita doain mudah-mudahan pejabat aparat kita semuanya mendapat hidayah dari Allah. Diberikan keberanian untuk berantas kemaksiatan. Amin ya rabbal. Jadi kalau pengen banyak duit, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asalnya dari wa may yattaqillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, pengen berkah atau tidak? Oh, pengen berkah nopo mboten? Kira-kira anggar Pemalang diwehin musibah urun nopo mboten? Baik individu maupun kolektif, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kuncinya, syaratnya, resepnya takwa. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Kalau suatu negeri penduduknya beriman, penduduknya bertakwa, la fatahna, Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Kami akan buka alaihim, untuk mereka. Apa yang Allah buka? Barokah. Jama' dari lafaz barokah. Allah akan buka berbagai macam keberkahan minas sama, baik dari langit wal ardi maupun dari bumi. Kemarin di Bekasi, Bapak Ibu, orang di mall lari-larian. Saya pikir dikejar-kejar satpam, nggak tahunya dikejar-kejar air banjir. Betul apa betul? Betul apa betul? Jawab yang kompak, sedih atau tidak? Mau berkah atau tidak? Kuncinya takwa. Kuncinya apa? Kurang kompak, kuncinya apa? Berikutnya saya mau nanya, Bapak Ibu jawab yang kompak. Mau hina atau mulia? Orang mantap, hina atau mulia?
Lebih-lebih di sisi Allah, pengen hina atau mulia? Apa kuncinya? Takwa. Inna akramakum indallahi, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu mereka yang bertakwa. Jawab yang kompak sebelum saya akhiri. Jawab yang kompak. Kalau begitu orang bertakwa mulia atau tidak? Hebat atau tidak? Indah atau tidak? Siap tegakkan ketakwaan. Takbir. Yang terakhir, saya mau nanya, engkau anggar mati pengen melebu neraka apa surga? Kurang kencang, neraka atau surga? Neraka atau surga? Apa kata Allah? Wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Al jannatu liman ittaqa. Surga Allah kasih buat orang yang bertakwa. Terus bagaimana model kayak kita, Ustaz? Mau jadi orang bertakwa berat. Lagi miskin kelihatan bego, banyak duit ngejablain lulu. Betul betul. Ya Allah, nggak ada duit kelihatan tolol, begitu banyak duit judol lulu. Nggak ada duit kelihatan lugu, banyak duit nyabu lulu. Bagaimana Ustaz model kayak kita gampang terombang ambing dalam kehidupan? Bapak Ibu, kita berusaha sekuat tenaga agar hidup menjadi manusia yang bertakwa. Insya andai kata derajat takwa sulit kita raih, ingat pesan terakhir saya, jangan mati kecuali muslim. Itu paling akhir kita bawa kunci masuk surga. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kecuali muslim, yaitu maksudnya mati dalam keadaan membawa kalimat semuanya la ilaha illallah Muhammadur. Sebab apa? Mizan itu timbangan orang bisa masuk surga atau neraka karena kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang hidup sampai matinya membawa kalimat la ilaha illallah, berapa besar pun dosanya, kecuali musyrik, layak firu ayyusroka bih, kecuali musyrik. Selain musyrik, seberapa pun dosanya dia besar, lalu dia bertobat kepada Allah, maka ada harapan besar dia masuk surga. Sebaik apapun, sehebat apapun dia, hidup sampai matinya tidak membawa kalimat la ilaha illallah, maka divonis oleh Allah menjadi syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia, khalidina fiha, selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan dengan halal bihalal yang digelar oleh Iksan, Ikatan Santri Alumni Nurul Huda, semoga membawa keberkahan, semoga menciptakan ukhuwah, yaitu persaudaraan, yaitu persatuan. Apapun sukunya, apapun rasnya, apapun bangsanya, selama mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka saudara seiman. Insya Allah. Salatullah salamullah semuanya ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Allah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi lillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi lillah wa qul mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib
wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil madari ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ini saja yang sampaikan, dan teman-teman alumni begitu pula santri yang masih aktif, bahwa pondok pesantren merupakan tempat di mana kita menggali ilmu agama. Benteng terakhir buat umat Islam adalah pondok pesantren, dan sangat-sangat maksimal berjuang untuk agama apabila dia masuk pondok pesantren. Betul apa betul? Karena semua disiplin ilmu agama, kalau masa santrinya fun ilmu, ada 12 fun, itu semua dikaji di pondok pesantren, tidak bisa didapati di tempat-tempat yang lain. Dan ketika antum semua keluar dari pesantren, hanya Allah yang akan menakdirkan. Yang penting bagi santri, kita amalkan perintah Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ada santri yang hanya dakwah, bina pesantren, bimbing umat. Ada juga santri yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Syukur-syukur semuanya. Ya dakwah, ya amar ma'ruf, ya nahi munkar. Kalau saya mau jelasin lagi, apa itu dakwah, bagaimana caranya, amar ma'ruf itu apa dan bagaimana caranya, nahi munkar itu apa dan bagaimana caranya, dan apa fungsi-fungsinya, kayaknya ceramah saya bisa sampai subuh nanti. Nah, oleh karenanya ini saja yang harus sampaikan. Rasa ta'lim saya sampaikan kepada Kiai Alwi, kepada Gus Hadik, Kiai Ahmad Bandanuji, Gus Wildan, Mbak Zakiyah, Masya Allah, beliau putri pertama Pak Kiai, dan kemarin almarhum mantunya, suami dari Ning, Nurul Badriyah Mahadikoh, ada hadir? Oh nggak hadir, Masya Allah. Kita doakan putra putri, anak cucu mantu Pak Kiai panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan keindahan dan kenikmatan dari dunia sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Karena saya nggak pernah mondok pesantren tempat lain, saya hanya mondok di Kiai Haji Ali Mas'ud. Kebetulan begitu keluar dari pesantren banyak pergaulan, ngaji ke sana, ngaji kemari, ini ke ustaz ini, sampai sekarang masih ngaji. Karena tadi kata Gus Bandan, utrubul ilma minar mahdi ilallah, dari mulai ayunan sampai. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, saya mohon doa para santri yang sudah alumni maupun yang sedang belajar, semoga mereka semua menjadi orang-orang yang bermanfaat, ilmunya juga bermanfaat, bisa menebarkan dakwah Islam di dunia ini. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih ke Kiai Muhammad Tabi'in Husain, teman perjuangan. Masya Allah, indah bener zaman dulu mondok, jalan kaki lewat gunung ya, dari Moga kemari ngeliatin sarang monyet. Terima kasih. Wallahu yahdi bihi baqti wa firahhi wa lakum bi darajatil akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.